Perusahaan yang nggak punya visi yang jelas, dia orang bingung nih, ini perusahaan ini mau dibawa kemana sih, mau mau jadi apa sih ke depannya gitu ya. Mhm. Tujuannya apa sih perusahaan ini ada gitu kan. Kalau kamu belum tahu apa tujuanmu, pendekatanmu, nilai, dan prinsipmu sebagai coach, berarti kamu belum benar-benar punya identitas coaching. Kok bisa gitu? Simak video ini untuk tahu alasannya. Halo coach, Halo, apa kabar nih coach? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke coach, kita sempet kemarin tuh baca di salah satu web ya coach ya. Ini terkait 4 elemen utama dari coaching coach. Itu adalah tujuanmu, pendekatanmu, nilai-nilai yang kamu terapkan, dan prinsip-prinsip yang kamu pegang. Yang semuanya ini membantu membentuk metodologi strategismu serta cara kamu berinteraksi dengan setiap klien yang kamu tangani. Nah, Hmm. coach, ini ada pertanyaan menarik nih, coach. Bagaimana 4 elemen ini membantu seorang coach membentuk gaya dan arah coaching yang unik nih, coach? Oke, jadi 4 elemen tadi ya, tujuan, kemudian Pendekat, nilai-nilai, heeh, pendekatan, dan kemudian juga prinsip ya. iya betul. Ini sebetulnya kalau diumpamakan kayak organisasi itu, kita ada organisasi kan, ada visi misi, ada nilai-nilai perusahaan, Mhm, ada etika perusahaan, ada aturan mainnya, sama sebetulnya ya. Tapi kalau ini kan kita bicara kalau coaching itu individu ya, sebagai seorang iya, coach. Kalau perusahaan juga gitu, dia ada mhm, visi misi segala macam, value yang kemudian juga diterapkan ke seorang coach gitu ya. mmm, Kenapa? Karena pertama gitu ya, perusahaan yang nggak punya visi misi dampaknya apa kalau menurut kamu? nggak ada tujuan, coach. Iya. Nggak ada arah, maksudnya gimana ya, kayak dia mulai bisnis, dia Heeh. nggak ada visi misi, ibaratnya tujuan apa sih yang mau dicapai, terus apa yang mau dijalanin arahnya tuh gimana Enggak, bisnisnya. ya kan, strategi ke depannya juga nggak jelas juga kan Mhm, gitu ya. Jadi ibaratnya seperti halnya mungkin kapal laut yang dia nggak tahu tujuannya mau kemana ya. Nakodanya itu tidak jelas gitu kemana, oh iya mau benar benar. ngalahinnya kemana gitu ya. Karena kalau perahu atau kapal dia nahkoda itu sebagai penentu arahnya Iya ya. kan, mau dibawa kemana kah perahu ini kan nggak tahu gitu. Dia Iya. hanya di pantai doang, akhirnya nggak kemana-mana ya Iya gitu. betul. Sama perusahaan juga gitu. Hmm. Perusahaan yang nggak punya visi yang jelas, dia orang bingung nih, ini perusahaan ini mau dibawa kemana sih, mau mau jadi apa sih ke depannya gitu ya. Mm-mm. Tujuannya apa sih perusahaan ini ada gitu kan, ya kan, ya nggak jelas gitu karena nggak ada pernyataan yang standar gitu, yang baku, yang semua orang paham. Nah, begitu juga kalau kita bawa ke coaching nih, sebagai seorang coach ya, Anda ingin jadi coach profesional gitu ya, kalau nggak punya visi, nggak punya tujuan, ingin profesional, jadi profesional seperti apa ya gimana gitu ya. Eh, Hmm. nggak jelas gitu kan. Hanya ngawang-ngawang aja, jadi akhirnya jalan di tempat gitu loh, karena nggak ada tujuan yang mau dicapai, nggak terdeklar ke diri sendiri bahwa saya ingin jadi coach yang seperti apa sih, tujuannya saya melakukan coaching ini apa sih gitu ya, Mm-mm. perubahan yang ingin dia atau perubahan yang ingin saya timbulkan dengan keberadaan saya sebagai seorang coach itu apa sih gitu loh. Nah itu adalah tadi ya, berkaitan dengan tujuan ya gitu. Nah, kemudian kalau value ya, value perusahaan juga sama kan. Ada namanya nilai-nilai perusahaan ya, atau corporate values gitu ya. Jadi apa yang dianggap penting untuk dijalankan gitu atau ditegakkan dalam rangka mencapai tujuan tadi gitu ya. Tujuan perusahaan misalnya apa nih visinya perusahaan gitu ya, menjadi bla 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 misalnya gitu ya, memberikan apa bla bla gitu ya. Mm-mm. Agar dalam rangka untuk menjadi seperti itu atau agar berhasil mencapai tujuan itu, dalam rangka prosesnya hal penting apa yang harus dipraktekkan sehari-hari gitu loh. Mm. Nah, itu adalah nilai-nilai perusahaan. Oke. Dibalikan lagi kalau sebagai seorang coach profesional nih, Anda ingin tujuannya adalah misalnya, contoh ya, kalau coach saya mungkin saya ingin agar semakin banyak eh, wanita yang berdikari misalnya gitu ya, atau Oke. wanita yang sukses, contoh nih gitu ya, Mm-mm. sukses dalam berbisnis misalnya. Nah, nilai-nilai apa nih atau hal-hal penting apa yang harus saya praktekkan Mm-mm. sehari-harinya agar dalam rangka mencapai tujuan saya, yang agar membuat para wanita menjadi berdaya, wanita yang berhasil dalam menjalankan bisnisnya gitu, ya Hmm. kan. Nah gitu, kalau udah tahu dua itu ya, prinsipnya apa nih, prinsip yang harus saya jalankan. Prinsip itu adalah kayak semacam, mungkin kalau di sini prinsip itu kayak aturan mainnya gitu loh. Oke. Aturan main dalam saya agar membuat semakin banyak wanita
empowered, berdaya misalnya gitu ya, memberdayakan wanita agar mereka sukses dalam berbisnis misalnya gitu ya. Nah, aturan main yang harus saya jalankan seperti apa gitu ya. Misalnya saya lebih banyak mendengarkan, menjaga kerahasiaan klien apa gitu ya. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus saya tegakkan dalam eh, praktek coaching saya ya. Jadi ada prinsip, ada value yang harus saya jalankan juga. Terus how-nya kan, Iya. dengan cara bagaimana saya bisa memberdayakan wanita dalam bentuk coaching. Mungkin how-nya adalah saya menjadi seorang business coach yang bagaimana gitu ya, business coach yang menggunakan framework yang seperti apa, Tigro model kah atau yang lain gitu ya. Itu adalah how to-nya, jadi lebih ke teknisnya gitu kalau how Oke. to gitu ya. Jadi dari mulai yang paling umum, general, abstrak gitu ya, Mm-mm. seperti tujuan, kemudian ke value, Mm-mm. diturunkan lagi ke prinsip, ke aturan main, ke how to-nya lebih teknikal lagi gitu. Jadi keempat elemen inilah yang akan membentuk kita sebagai seorang coach yang memang eh ya diri sendiri ya, identitas diri gitu. Kalau seperti kamu bilang gitu. Oke. Empat elemen ini berarti itu berkesinambungan berurutan gitu ya Coach ya, dari kita punya nilai dari tujuan tadi yang di breakdown ke Ya, nilai. yang penting saling berkaitan ya, Oh, oke. gitu. Saling berkaitan dong. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk memberdayakan semakin banyak wanita misalnya kan Mm-mm. dalam berbisnis misal gitu ya. Mm-mm. Tapi cara coachingnya bukan bisnis coaching gitu kan. Mm-mm. Tapi yang lain kan nggak nyambung gitu ya. Iya, Padahal kan fokusnya kan wanita yang dalam menjalankan bisnis. betul. Misal nilai-nilainya juga gitu. Nilai-nilainya kalau nggak selaras dengan pemberdayaan kan nggak nyambung ya Mm-mm. gitu. Misalnya nilai-nilainya adalah kontrol, kendali. Memberdayakan dengan kontrol, kendali kan saling bertentangan misalnya Iya. gitu. Nah, aturan main juga gitu. Ya kalau khusus aturan main Mm-mm. itu juga kan sebetulnya sudah ada sih kalau dia berbasiskan ICF ya. Mm-mm. Aturan main yang etik itu berdasarkan ICF itu juga sudah ada gitu ya. Ya seperti kerahasiaan, partnership segala macam gitu ya. Nah, itu ya tetap itu yang ditegakkan gitu loh. Ya, jadi utamanya adalah aturan main yang memang sudah ditetapkan oleh ICF ya dalam kode etiknya gitu ya. Nah, semua itu harus ditegakkan dulu, baru setelah itu dia bisa menemukan aturan main yang lebih spesifik lagi kali begini ya, Mm-mm. yang lebih mencirikan dia sendiri, yang tidak melanggar aturan mainnya ICF gitu. Nah, dari yang keempat elemen tadi nih Coach yang udah dibahas oleh Coach Mm-mm. Adit. Sebenarnya kesalahan yang bakal terjadi ketika si profesional coach ini tidak menyadari atau tidak memiliki empat prinsip ini, empat elemen ini apa sih Coach? Oke. Jadi kalau ada seorang coach tapi dia tidak punya empat elemen ini ya, yang Mm-mm. menjadi dirinya sendiri itu ya, Betul. beingnya itu nggak jelas gitu ya. Mm-mm. Dia nggak tahu purpose-nya menjadi coach apa, nggak jelas, taunya cuma supaya dapat duit doang misalnya gitu kali ya. Iya. Kedua, dia nggak punya nilai-nilai values yang tertentu yang sebagai dia untuk bisa menjalankan perannya itu gitu ya. Mm-mm. Dia juga nggak punya prinsip ya, nggak punya aturan etika, aturan mainnya yang jelas, dan dia juga nggak how-nya juga apalagi gitu ya. Iya. Yang penting ya udahlah coaching aja gitu. Ya, ya kesalahan yang mungkin terjadi ya banyak gitu ya. Yang pertama, yang paling utamanya adalah dia jadi menjalankan profesi coaching ini jadi kayak zombie aja gitu, ya Hmm. kan? Bahkan mungkin kayak nggak punya prinsip, ya nggak punya, kadang prinsipnya nggak ada ya. Jadi dia nggak punya prinsip sehingga kayak niru-niru gitu ya, Mm-mm. apa yang ngetren aja gitu. Tapi begitu ya hal yang ditiru itu dia mengalami kendala, dia nyerah, pindah lagi ke tren yang lain, Mm-mm. pindah-pindah gitu. Jadi nggak punya kejelasan gitu ya. Tujuan lo mau jadi coach itu apa sih gitu ya. Hmm. Dan kemudian prinsipnya kalau nggak punya ya udah gitu ya, prinsip dan aturan mainnya nggak jelas, jadinya ketika melakukan coaching juga mungkin dia ya hantam aja gitu ya, nggak ada etikanya mungkin gitu ya, Mm-mm. atau berubah-berubah apanya ya, prosesnya gitu ya. Mm-mm. Eh, Kebijakannya berubah-berubah gitu ya, bagaimana mereka memperlakukan klien-kliennya juga beda-beda gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada kejelasan yang apa ya, clear gitu. Jadi kliennya bingung juga nih. Saya di coaching sama dia tuh gimana sih gitu. Setiap temuan beda nih gini. Sama dia beda, Oh. sama itu beda. Kalau misalnya kayak gitu berarti berdampak langsungnya ke klien ya Coach ya. Kayak tadi kalau misalkan si coach ya ini nggak punya entah nilai atau yang emang prinsip yang bisa berefek ke interaksi sama klien, itu malah ngaruh banget ke kliennya sampai nggak trust lagi sama si coach ini Betul ya. gitu ya.
Dan dampak yang berikutnya lagi adalah cara dia memarketkan dirinya juga nggak jelas. Karena dia nggak punya purpose atau tujuan hidup, tujuan dia sebagai seorang coach, dia nggak punya values, dia nggak punya prinsip, dia nggak punya how to yang jelas juga. Bagaimana dia bisa memarketkan jasanya dengan berbeda dong dengan yang lain ya. Dia nggak punya daya jual atau nilai jual yang jelas, nggak punya unique selling proposition, nggak punya keunggulan yang bisa ditekankan gitu loh, keunikan. Nah, pada saat branding ya, jadi dia untuk dalam memasarkan jasanya itu nggak punya branding yang jelas, ya kan, nggak ada unique selling proposition yang dia bisa tawarkan, ya kan, kepada market gitu. Bahkan akhirnya dia itu nggak punya market yang jelas juga. Dia mau coaching siapa, semuanya di coaching gitu kan ya, maunya sih semua orang di coaching ya, tapi akhirnya kalau sasarannya ke semua orang, ujung-ujungnya malah nggak dapat sama sekali gitu. Fokusnya Iya, fokus kemana gitu marketnya ya. gitu kan harus jelas nih. Setiap para coach ini kan harus fokusnya jelas. Dia mau coaching, dia mau coaching ke ranah bisnis yang siapa, yang apa gitu loh. Perlu difokuskan lagi kali mungkin dari jenis bisnis yang mau di coaching, dari orang pemilik ownernya yang mau di coachingnya kayak gimana, gitu kan harus jelas gitu. Jadi kalau nggak ada semua itu ya akhirnya dia ya kayak perahu yang terombang-ambing di laut yang nggak jelas mau kemana gitu. Iya, karena dia nggak ada prinsip, nggak ada value, bahkan nggak ada tujuannya juga ya coach ya. Nggak ada tujuan ya segala macam ya gitu. Jadi kayak cuman kayak dia belajar jadi seorang coach, tapi nggak ada arah, ya udah jadi asal kayak ya udah nge-coach gitu. Ya oke lah, wajar kalau baru awal-awal ya dia sebagai seorang coach baru belajar. Ya kan memang saatnya dia untuk menerapkan ke semua hal gitu ya. Cuma kalau udah setahun 2 tahun nggak juga jelas tujuannya, nggak juga jelas value-nya. Nah itu yang jadi pertanyaan, ya kan. Kalau sejak awal baru pertama kali masih wajar lah ya, masih dimaklumi lah ya kalau dia, karena juga masih taraf belajar ya. Iya. Lagi taraf mencari identitas diri gitu. Sebagai seorang coach. Walaupun sebenarnya kalau di pelatihan kita ya SBCC, Strategic Business Coaching Certification itu di modul 3 itu diajarkan gitu ya, how to become a coach profesional, cara digital marketing, itu semua ada unsur-unsur di mana menemukan purpose juga, menemukan tujuan coaching, menemukan value-nya, semua diajarkan di situ. Oh wow. Bukan diajarkan ya, di-share gitu lah, atau dilatih untuk bisa menemukan ke diri sendiri gitu. Oke. Tadi kan Coach Adit tuh bilang modul 3 aja kan. Nah, sebenarnya sebelum modul 3 nih ada pembelajaran apa aja sih? Langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari aku, Aulia. Aditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.